Hai guys, welcome back to my channel. Nah, di video gue kali ini gue akan membahas tentang perbedaan traveling dengan menggunakan travel agent versus sendiri atau traveling mandiri atau booking sendiri gitu ya. Oke, nah di sini semua kebanyakan adalah dari pengalaman gue pribadi. Gue juga, kalau kalian udah sering lihat video gue atau udah lama jadi subscriber gue, terima kasih banyak. Kalian pasti tahu kalau gue sering traveling dengan suami gue. Dan juga dulu itu gue pernah solo traveling gitu ya, waktu gue au pair di Perancis. Nah, kalau mau tahu tentang au pair, apa sih au pair, terus tips-tips tentang au pair, kalian bisa cek di playlist. Dan kalau agen, gue juga waktu itu pernah ikut agen untuk traveling ke Flores, Komodo Island. Tapi kebetulan di agen itu juga gue lebih agak privat, jadi enggak terlalu banyak orang, kita berempat gitu ya. Jadi gue sama suami gue, terus ada 2 orang lainnya, jadi enggak terlalu banyak banget, nggak kayak open tour gitu ya. Nah, di sini gue hanya mau menginformasikan atau memberikan perbedaan yang detail tentang travel mandiri versus travel dengan menggunakan agen gitu. Ada beberapa poin yang akan gue bahas di video ini. Jangan kemana-mana, ikutin terus. Yang pertama adalah budget atau anggaran. Nah, kalau travel mandiri biasanya budgetnya akan lebih murah dan juga lebih fleksibel, tapi harus banyak riset gitu ya. Harus banyak searching, kalian harus mengeluarkan waktu lebih banyak untuk googling gitu. Nah, tapi kalau kalian nggak punya waktu, ya kalian bisa ikut agen. Nah gitu. Nah, kalau agen sendiri ini biasanya budgetnya akan lebih mahal, kecuali kalian ikut yang kayak open trip gitu ya, yang kemana, ke pulau apa gitu kan, tapi rame-rame dan banyak orang. Itu kan semua tergantung kitanya ya, balik lagi tergantung dari kita, apakah kita suka dengan kondisi yang seperti itu atau kita lebih nyaman kalau lebih sedikit orangnya. Nah, kalau agen kan biasanya bisa diatur lah, kalau kamu punya duit lebih banyak ya kamu bisa ikut private trip, tapi kalau kamu punya duit yang atau budget yang standar atau minimal ya ikut open trip gitu, yang rame-rame sama orang banyak gitu ya. Nah juga biasanya kalau dari agen kan udah termasuk penerbangan dan penginapan, itu kalian udah nggak pusing nyari-nyari. Lalu yang kedua adalah penginapan. Kalau mandiri ya itu, karena kita banyak riset, kita bebas milih gitu ya, mau yang mana aja penginapannya, mau yang seperti apa penginapannya, kayak gimana dengan budget yang lo punya gitu kan. Nah, kalau pakai agen biasanya ya udah ditentuin gitu ya penginapannya, ya pakai yang ini karena biasanya mereka sudah berkolaborasi atau kerjasama dengan hotel-hotel tertentu seperti itu gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah destinasi wisata atau tujuan tempat wisata gitu ya. Nah, kalau travel mandiri biasanya destinasi wisatanya terserah gitu ya, sesuka hati, dan waktu juga bisa seenak jidat lo gitu kan. Lo mau kapan aja, jalannya itu ya suka-suka orang, nggak terikat dengan jadwal gitu ya. Kalau agen kan udah ditentukan, biasanya memang udah pasti kesini, sini, dan waktunya itu biasanya terbatas. Oh, ini nanti di sini cuman dikasih waktu sejam misalnya kayak gitu. Oh, nanti di sini kasih waktu 2 jam kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa
nyantai-nyantai, nggak bisa senak jidatnya gitu ya. Dan biasanya destinasinya itu lebih mainstream atau yang lebih udah umum gitu ya, udah pasti orang udah banyak tahu kayak gitu. Kalau yang travel mandiri biasanya, kalau kalian suka berpetualang, biasanya kalian akan melakukan hal-hal yang agak menyimpang dari destinasi yang udah ada di misalnya website atau di Google gitu ya. Jadi kalian sedikit adventure di situ, dan biasanya kalian akan menemukan tempat-tempat yang unik, yang lucu, yang nggak se-mainstream tempat-tempat wisata yang udah disediakan oleh agen seperti itu. Nah, lalu yang berapa? Sambil lihat gua. Yang keempat adalah transportasi. Nah, transportasi kalau sendiri ya itu biasanya balik lagi kita harus riset lebih banyak, dan kalian kalau udah sering nonton video travel gua, kita kan sering pakai public transportation ya. Nah, itu kita tuh sebelumnya udah nyiapin ini kalau naik nomor sekian itu jalurnya kemana aja, kayak gitu-gitu. Jadi persiapannya itu memakan waktu lebih banyak gitu ya. Mesti agak ribet sih transportasinya. Karena biasanya kita naik transportasi umum gitu. Nah, kalau pakai agen, kalian udah enak tuh, tinggal duduk manis. Tinggal duduk aja, terus ya udah nungguin sampai nyampe ke destinasi selanjutnya kayak gitu. Jadi kalian juga nggak perlu pusing nanti naik apa, terus jadwalnya nih nanti datangnya keretanya misalnya 30 menit lagi gitu kan. Kalau ketinggalan yang kalian nunggu sejam lagi atau gimana kan, benar-benar dilihat jadwal kedatangannya kapan, berangkatnya kapan, dan jalurnya itu kemana aja gitu. Jadi persiapannya agak lebih rempong repita gitu ya. Dan juga pasti jalannya memang harus lebih menyiapkan atau lebih awas dengan jadwal kedatangan kereta atau bus di negara tersebut, seperti itu. Nah, lalu yang kelima adalah info tentang tempat wisata atau sejarahnya gitu ya. Nah, kalau jalur mandiri biasanya yaitu kalian harus cari sendiri, atau kalian nanti baca-baca di papan informasi gitu kan. Nah, kalau dari agen biasanya nanti sebelum kedatangan atau pas kalian di bis gitu ya, atau sebelum nyampe di tempat wisata itu udah dijelasin sejarahnya singkatnya seperti ini. Nah, nanti di tempat wisatanya sendiri tuh udah siap biasanya agen yang akan menjelaskan sejarahnya atau info lebih lanjut tentang tempat wisata tersebut gitu. Nah, lalu yang keenam adalah bahasa, atau bisa juga dibilang lebih ke komunikasi seperti itu. Ini kalau kalian ke luar negeri yang tidak berbahasa Indonesia atau mungkin Melayu gitu ya. Kalau kalian bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit masih lebih enak, tapi kan tidak semua negara juga bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau travel mandiri biasanya kalian harus bisa berbahasa Inggris, minimal bahasa yang standar. Jangan lupa juga dicek video gue tentang tips traveling untuk pemula bagi yang nggak bisa bahasa Inggris. Ada di playlist, jangan lupa dicek. Oke? Jadi kalau travel sendiri ya kalian harus bisa bahasa Inggris gitu. Dan juga sepengalaman gue jalan-jalan selama ini gitu ya, jangan berharap kalau semua orang itu bisa bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris kita juga lumayan bagus atau cukup untuk traveling gitu ya, bukan untuk kantor gitu. Ini beda lagi. Nggak semua orang itu atau tidak semua pegawai di tempat wisata itu bisa bahasa Inggris dengan baik dan dimengerti gitu ya. Memang ada beberapa pengalaman gue memang begitu gitu. Kadang kita nggak ngerti gitu ya, ini apa, ngomong apa bahasa Inggris, apalagi kalau misalnya dia dialeknya atau aksennya sangat kental gitu dan nggak ngerti aja gitu, dan ya udah paling pakai bahasa tubuh gitu ya. Nah, kalau pakai agen jauh lebih enak karena biasanya ada tour guide-nya yang siap
melayani Anda atau siap berkomunikasi atau menjelaskan gitu ya. Kalau lu nggak bisa bahasa Inggris ya lu tinggal panggil aja tour guide ini apa nih, nggak ngerti gitu. Biasanya tour guide-nya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah itu dia guys bedanya travel mandiri dan dengan menggunakan agen versi gua. Dan semoga info gue ini bermanfaat buat kalian. Dan untuk yang mau travel, kalian silahkan pilih apakah mau mandiri atau mau pakai agen. Itu semua ada keuntungan dan ruginya gitu. Gitu. Jadi semua tergantung dengan Anda. Oke? Semoga info tadi itu bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditonton juga video-video gue lainnya. Dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye!